Ustadz, mohon solusi dari masalah kami. Saya seorang ibu single parent, sungguh sulit mendidik dan menanamkan akidah dan pemahaman serta pengamalan agama secara sunnah kepada anak saya. 4 tahun yang lalu, saya masukkan anak saya laki-laki ke pondok pesantren di daerah kami. Setelah 3 tahun, saya tarik anak saya dari pondok pesantren karena pengamalan dan pemahaman ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah. Waktu itu pondok pesantren kita belum ada pembukaan santri baru. Anak saya sangat suka nyanyi-nyanyi berjamaah yang dia bilang sholawatan, tapi untuk sholat kadang susah, masih bolong-bolong. Dia merasa dengan sholawatan itu nanti dapat syafaat. Sekarang anak saya belajar di SMK kelas 10. Saya masukkan ke SMK karena anak saya malas belajar. Jadi saya pikir kalau di SMK dapat keterampilan dan bisa langsung kerja. Tentang pengamalan dan pemahaman ibadah yang kurang sesuai dengan sunnah, sungguh sulit untuk meluruskan. Saya pengen anak saya bisa ikut belajar di lembaga pendidikan MTA, terutama pondok pesantren MTA. Mohon tausiahnya, Ustaz. Lah sudah kelas 10 no. Pondok kita ini itu untuk lulusan SD. Nah kalau kelas 10 ini berarti kelas berapa ini? 1 SMA ya? Sekarang ini rada angel. Kelas 7, 8, 9. Kalau dulu kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, 1 SMA. Sekarang ada kelas 12 gitu. Sehingga kalau disebut kelas 12 itu orang generasi jadul itu akan mikir dulu kelas 12 sih kelas 3 SMA kan itu. Lah sekarang sudah kelas 10. Maka kalau di pondok ya akan mundur bertahun-tahun itu. Dan mohon maaf tidak bisa diterima karena sudah kelas 10. Sedangkan ini untuk lulusan SD. 1 SMA tidak mungkin bergaul dengan lulusan SD. Karena pola pikirnya sudah berbeda, sudah lain. Nah, bagaimana? Nah, ini menjadi kewajiban Bapak Ibu. Kalau memang kepingin ngerti tentang Quran dan Sunnah betul, ya diajak ngaji. Ngajinya ngaji Quran, ngaji Sunnah. Kalau yang dikaji Quran dan Sunnah, insya Allah bertemu. Yang dinamakan ngaji itu ngaji Quran, ngaji Sunnah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Tadabbur Quran berarti ngaji Quran. Dengan ngaji Quran kita paham, mengamalkan. Dengan begitu kata Allah menjadi bagian dari ulul albab. Nah maka diarahkan. Maka ketika ibu ngaji diajak ngaji. Pertama benci nggak suka nggak apa-apa, tetap diajak. Orang tua itu punya kewajiban mendidik anak-anaknya, mengarahkan ke jalan yang lurus, mengenalkan agama Allah ini. Maka diajak anak-anaknya. Jangan hanya diperintah. Nduk kono ngaji. Kalau ibu ngaji diajak, bapak ngaji diajak. Jadi diajak ngaji. Pertama tidak suka tidak apa-apa. Berusaha jangan sampai generasi kita menjadi golongan kelima. Golongan kelima itu fatahlik, binasa sudah. Perintah Nabi, ukhdu aliman. Jadilah kamu orang yang alim. Orang alim ini
paham tentang agama. Bukan hanya paham tok, tapi paham dan mengamalkan agama. Ini disebut alim. Untuk bisa menjadi alim tidak langsung ujuk-ujuk, maka menjadi muta'allim, pembelajar. Ukhdu aliman au muta'alliman. Jadi pembelajar. Dalam hal ini ngaji secara istiqomah. Kita ngaji ini kan kita menjadi pembelajar. Baik saya, jenengan semuanya menjadi pembelajar. Untuk apa? Untuk paham tentang agama Allah, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu seorang alim. Tidak mungkin orang menjadi alim tanpa menjadi pembelajar. Pembelajar itu tidak harus ke sekolah-sekolah formal. Kita ngaji seperti ini berarti juga menjadi pembelajar tentang kebenaran agama Allah. Untuk menjadi pembelajar, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Au mustami'an, senang mendengar dulu. Suka istima', mendengarkan. Atau au muhibban, senang dulu. Jadi senang kalau ayat-ayat Quran dijelaskan, hadis-hadis Nabi diterangkan. Bagaimana tidak senang wong petunjuk hidup, pedoman hidup, kompas hidup dijelas-jelaskan. Sehingga kita ngerti arah kehidupan kita. Misalkan kita dari sini mau ke sana itu tahu kompasnya. Lawang jenengan saja seneng ada GPS sekarang. Ya, meskipun GPS terkadang sering menyesatkan. Tiba-tiba jenengan sampai di tengah sawah nggak ada jalan. Kemudian di tengah keputusasaan suara yang di GPS itu, wis podo bingungnya, akhirnya suara itu dia mengatakan tujuan Anda di sebelah kiri. Tujuan Anda di sebelah kiri. Padahal nggak ada jalan. Itu pun jenengan suka mengikuti GPS. Mana rumahnya, mana tempatnya, Sherlock kan gitu. Di Sherlock delalah dilewatkan tepi sungai ini, ngerti-ngerti wes jalan buntu. GPS-nya ya ora kalah pinter. Begitu jalan buntu, tujuan Anda ada di sebelah kanan. Kuburan. Ya betul itu. Kata GPS-nya kowe esuk ya rono gitu loh. Tujuan hidupmu kuwi ya ning kono kuwi gitu. Ya di situ. Lah ini GPS kita dalam kehidupan ini, pedoman hidup, kompas, Quran Sunnah diterang-terangkan. Maka harusnya kita suka, modal awalnya suka. Kalau kita sudah suka, kita akan berusaha mendengarkan. Kalau sudah mendengarkan berarti kita meningkat menjadi pembelajar. Kalau sudah menjadi pembelajar maka punya potensi untuk paham. Kalau sudah paham punya potensi mengamalkan. Kalau sudah begitu menjadi seorang alim. Fala takunil khamis, jangan jadi golongan yang kelima, fatahlik. Pasti akan hancur, akan binasa. Tidak suka Quran Sunnah diterang-terangkan, mendengarnya hanya untuk nunggu keplesete kan itu. Jadi curi-curi dengarnya bukan untuk mengambil ibrah dan pelajaran, tetapi hanya untuk nunggu keplesete. Kepleset lesannya baru langsung dipotong, klek gitu, di-share. MTA menghalalkan anjing kan itu. Itu kan hanya nunggu keplesete, artinya dipotong, menyebut sehingga tidak tuntas keterangannya, dipotong, di-share dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah maka putra putri ibu diajak, dinasehati terus dengan penuh istiqomah dan kesabaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya
ahsan. Ibu, bapak harus bisa menjadi teladan bagi putra-putri bapak ibu. Jangan hanya menyuruh kepada keteladanan saja, namun bapak ibu tidak bisa mengamalkan keteladanan itu sendiri. Jangan hanya menyuruh anaknya untuk ngaji, namun bapak ibu juga bolong-bolong ngaji nih. Tidak semangat untuk ngaji. Ngajinya hanya tahu mari diakhiri. Gitu. Berarti datangnya sudah menjelang akhir. Anaknya tanya, "Bapak Ibu tadi pengajiannya apa?" "Embuh le wong ngertine mung alhamdulillah, mari diakhiri." Maka harus bisa menjadi teladan. Kalau tidak ingin sholat anaknya bolong-bolong, bapak ibu harus menjadi teladan juga bagi anak-anaknya. Waktu sholat anaknya diajak. Bapaknya jangan hanya pinter, kono lho le ning masjid. Ning bapake dolanan HP. Mabar main bareng. Karena bapak milenial. Harusnya diajak anaknya ke masjid. Ngekon anaknya di masjid, bapak ibunya masih sibuk dengan urusan dunia. Maka harus bisa menjadi teladan. Selain itu, selain ikhtiar insani, terus bapak ibu doakan putra putrinya. Usaha insani saja tidak cukup tanpa doa. Doakan mudah-mudahan anaknya dibukakan pintu hatinya oleh Allah. Kewajiban kita ini terus menyampaikan kebenaran agama Allah dengan gamblang. Karena itu juga kewajiban Rasul kita. Wa ma'ala rasulina illal balaghul mubin, kata Allah begitu. Kewajiban Rasul kami hanya menyampaikan keterangan dengan gamblang. Perkara diterima oleh orang, diterima oleh anaknya atau tidak, kok kita punya kewajiban terus sampaikan kebenaran. Nabi Nuh, seorang Rasul, seruannya, dakwahnya tidak diterima oleh anaknya, tidak diterima oleh istrinya. Tetapi kalau kita melihat usaha dari beliau sampai detik-detik akhir itu, sampai detik-detik akhir terus menyeru anaknya agar menjawab seruan ayahnya yang diutus oleh Allah. Sampai pas waktu banjir, Nabi Nuh kan masih menyeru, "Ya bunayyarkam ma'ana." Wahai anakku sayang, ya bunaya, tetap dengan panggilan kasih sayang. Jangan kok panggilan yang tidak menyenangkan didengar oleh anak. Harus dengan panggilan kasih sayang, ya bunaya. Wahai ananda sayang, irkam ma'ana, naiklah bersama kami. Tetapi sampai last minute, sampai waktu detik terakhir anaknya menolak. Nah, kalau sudah menolak, yaitu urusan anak dengan Allah nanti. Tapi kita punya kewajiban menyampaikan kebenaran dinullah dengan gamblang. Nang atau ndo, agama ini bukan agama ikut-ikutan. Agama dari Allah ini sudah ada pedomannya. Pedomannya yaitu Quran dan Sunnah. Kenapa toh? Kok Nabi kita mewariskan Quran dan Sunnah? Agar kita tahu cara beribadah yang benar kepada Allah. Karena hanya untuk itu kita diciptakan oleh Allah. Kalau ada manusia yang tidak beribadah dengan benar kepada Allah, berarti dia telah keluar dari esensi atau tujuan penciptaannya. Ibadahnya menurut akalnya sendiri. Nah, adanya Nabi kita diutus, Allah turunkan Al-Quran,
sebagai petunjuk manusia. Lah kita ini manusia apa bukan? Gitu. Kalau manusia maka ikuti apa yang menjadi warisan Nabi. Memang awalnya Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia. Namun ternyata ada yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ada manusia yang tidak mau menjadikan Quran sebagai petunjuk. Karena ada manusia yang tidak mau menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, yang awalnya hudal linnas, maka menjadi lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, menjadi hudal lil muttaqin. Hanya orang-orang yang mengharapkan, merindukan derajat ketakwaan di sisi Allah sajalah yang mau menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, itu tidak bisa tanpa iman dan amal soleh. Untuk bisa beriman dan amal soleh, tidak bisa tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah. Karena Rasulullah itu yang paling paham tentang agama ini. Rasulullah yang menerima wahyu Al-Quran. Rasulullah yang mengajarkan Al-Quran. Rasulullah yang langsung mempraktekkan, mencontohkan tentang tata cara ibadah yang benar kepada Allah. Kewajiban kita hanya mengikut ittiba'u Rasulillah. Untuk melakukan satu ibadah, lihat dulu ada contoh tidak dari Rasulullah. Ada contoh atau tidak? Bagaimana Rasulullah terkait dengan satu ibadah ini? Apakah secara fi'il beliau mencontohkan, atau secara qaul beliau menyabdakan, atau secara takrir beliau mendiamkan? Maka dilihat Lah katanya fulan-fulan, itu kan katanya fulan. Kita lihat kata Allah, kita lihat kata Rasulullah. Nah, sesudah itu terus doakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menerima seruan kebenaran dinullah ini. Tapi kalau untuk di pondok pesantren MTA, pangapunten mohon maaf, tidak bisa. Karena sudah kelas 10. Nah ini berarti mau kelas 11. Kan sudah 1 tahun ini. Kan pertanyaan 13 Februari. Ya, toh? Maka biar tetap di SMK situ, tingkatkan terus pengawasannya. Kalau putra panjenengan malas belajar, apa dikira di SMK bisa mendapatkan keahlian dan keterampilan? Mong malas belajar, ya tetap tidak bisa. Maka terus dorong biar semangat. Orang Islam itu semangat belajar. Orang Islam kok malas belajar, itu keislamannya dipertanyakan. Orang Islam itu semangat belajar. Karena orang Islam salah satu kewajibannya menuntut ilmu, tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, belajar, itu kewajiban orang Islam. Belajar harus semangat. Belajar harus bersungguh-sungguh. Belajar harus sabar. Belajar harus istiqomah. Belajar harus landasannya lillahi rabbil alamin.